Pak Cecep yang pertama lihat, Adek, ada orang sih yang begini. Saya lihat, Pak Cecep juga lihat. Oh lihat. Oh. Dong. Tapi tunggu gini, menunduk gitu ya, menunduk ininya, rambutnya kayak yang lagi nyisiran gitu. Waduh, si serem banget. Pakai dasar. Waduh, kita kebayang ya. Persis si dasar si ibu yang punya rumah yang suka dipakai ya. Oh. Iya. Tapi ini mah gendut, badannya gede gitu. Assalamualaikum Bro Gokil, kembali lagi bersama saya Firman di channel yang akan selalu menceritakan kisah nyata, pengalaman horor ya. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai cerita yang sangat serem kalau menurut saya ya. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Adi ya. Iya. Gimana kabarnya Bapak Adi? Baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana Pak Adi bisa berbagi pengalamannya bersama kita Pak Adi? Kalau cerita yang serem-serem tuh banyak sebenarnya. Banyak. Oh. Banyak Pak Adi. Mantap ya. Kalau malah udah tua ya, cerita waktu muda itu banyak. Banyak ya. Banyak. Boleh cerita yang paling seram pokoknya menurut Pak Adi gitu ya. Kalau diceritain semua mungkin nggak akan durasi panjang ya. Panjang. Mungkin bisa 1 bulan nggak tidur. 1 bulan. Ternyata Pak Adi ini humoris ya bro ya. Tadi mohon maaf jangan yang 1 bulan ya ceritanya. Boleh tuh, pertamanya gimana Pak Adi? Ada satu cerita nih ya. Ya. Dulu nih ketika saya masih kerja, masih cukup muda ya, tahun 2001. 2001 ya, waktu Pak Adi jadi duda. Oh jadi Pak Adi itu pernah menduda? Pernah. Ya. Pernah menduda lama ya. Nah Pak Adi pernah kontrak rumah di Padi Gilame ya. Padi Gilame itu daerah Ciwaruga ke atas yang mau ke Cisarua. Oh iya. Terusnya ke Lembang di sana, terus Cisarua. Ya. Tadi itu ngontrak di sana. Ya. Udah rumahnya sana kan gede-gede kan daerah situ. Ya. Rumah nggak bagus banget sih, rumah tua ya. Rumah tua. Wah, rumah tua itu tapi biasanya gede. Angker ya. Ya. Gede tapi murah dulu, zaman dulu cuma 400 per bulan. Waktu Pak Adi kerja di Indoprom dulu. Ya. Nah itu rumah itu kamarnya 3. Kamar 3? Wah banyak banget kamarnya. Iya, karena gede itu ya. Ya. Dapur 1, terus kamar mandi juga gede, bisa dipakai renang istilahnya ya. Karena kan di sana itu air gede-gede ya, dari sumber mata airnya ya. Sumber mata air. Ya. Nah waktu Pak Adi pulang kerja, ya kan jarang langsung pulang ke rumah ya, karena sendiri kan jenuh ya. Oh iya. Main dulu, kadang-kadang pulang jam 10, 11. Ya. Pas udah lelah, pas mau tidur baru pulang. Waktu itu pulang sekitar jam 11-an lah. Jam 11 malam. Ke rumah itu jam 11. Ya. Kan dari situ waktu itu masih banyak tanah kosong ya. Oh. Masih banyak tanah kosong, masih ya serem-serem lah ya. Rumah ke rumah tuh agak berjauhan gitu ya? Berjauhan, iya. Kayak di kampung gitu ya? Iya. Nah, Adi pulang sendiri ke situ. Iya.
waktu itu kan belum pernah mengalami apa yang di dalam rumah itu, belum pernah mengalami yang serem-serem ya. Iya, Jadi nggak ada rasa curiga atau takut apa itu, nggak ada. Pertama itu ya. Pulang ke rumah langsung mandi, ke kamar, tidur. Nah, waktu itu nggak bisa tidur jam 12. Karena belum sholat isya. Ya. Nah, akhir ambil wudhu, sholat. Ya. Setelah sholat rebahan badan, sambil nunggu mau tidur, tiba-tiba ada suara. Ada suara? Oh, ada suara yang jalan gitu. Oh. Kayak yang kakinya kayak gede gitu, kayak yang basah itu. Jadi kalau kena apa? Kena tehel itu ya, cuma ya, tembok, ceprek lantai ya gitu ya. Lantai itu ceprek gitu. Oh. Tapi jelas pelan. Itu kedengar itu. Jelas, tapi nggak cepet gitu. Plek. Oh, jadi slow gitu ya? Slow. Sampai ke berhenti di pintu kamar saya itu. Kedengarnya itu. Ya. Nah, pada saat itu gimana tuh respon Pak Adi itu? Saya kata Pak Adi, itu suara apa? Iya. Di luar, tapi ada suaranya di dalam gitu. Terus Pak Adi itu buka pintu keluar, nyalain lampu yang tengah itu. Ya. Kelihatan ada basah. Oh, bekas jalan itu. Bekasnya ada? Ada basah. Wow. Kenapa bekas apa ini? Horor banget itu ya. Oh, Pak Adi pikir bekas wudhu Pak Adi itu. Oh iya. Tapi ini mah basahnya basah dari luar. Bukan. Apa? Dari air itu, dari belakang, dari kamar mandi. Iya. Kan itu ke belakangnya kan makam gede itu. Oh. Makam gede ke belakang. Ya. Tapi kalau bekas kaki saya kan nggak terlalu becek amat ya, nggak terlalu basah amat. Ini basah gitu kayak. Terus diikutin si air itu dari mana? Jatuhnya ke kamar mandi itu. Pas deket kamar mandi ada yang suara yang kayak mandi gitu. Waduh, suara. Iya, kayak suara yang apa ya? Ngambil air gitu ya, pakai gayung gitu. Ada pakai gayung itu kayak suara banyak gitu. Oh. Kan kaget kan? Iya, kaget banget. Pas pintunya nutup lagi. Balik lagi. Dibuka nggak pintu kamar mandinya? Karena bulu kuduk tuh langsung langsung merinding ya. Langsung merinding semua. Cepet aja ke kamar. Sambil baca-baca istighfar apa itu. Apa itu? Tutup pintu kamar, terus dikunci di dalam teh. Ya. Jadi yang tadinya ngatur jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya, pasti itu ya. Baca-baca segala. Udah begitu teh. Sepi gitu, nggak ada suara angin, nggak ada suara. Nggak ada hening gitu ya? Hening aja, hening. Apa ini? Sepi banget ya, Bang. Jarak beberapa menit, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Ada yang ketuk pintu? Pintu kamar? Ke kamar. Waduh, ini benar-benar ini trek gitu. Kayak cicak gitu ya. Cicak kan tek gitu ya. Iya. Tapi ini mah gini kayak kuku gitu. Trek. Kayak kuku gini nih? Nah, gitu. Saya pikirnya cicak atau yang tadi. Mau dibuka takut ngeri gitu. Iya. Ya, terus aja saya baca-bacaan terus. Iya. Nah, waktu itu mah udah sampai ketiduran sampai pagi. Pas pagi saya buka itu air yang tadinya basah itu nggak ada, ini nggak. Nah, dan besoknya pergi kerja itu ini. Nah, karena mau pulang saya takut. Berarti itu kejadian malam pertama tadi ya? Malam pertama, bukan malam pertama, itu mungkin udah 3 hari 4 hari lah di rumah itu. Iya. Nah, saya ngajak teman ke sininya. Oh iya. Ngajak teman Pak Cecep, diajak tidur. Karena dia belum nikah ya, masih lajang, masih sendiri ya. Mau dia bisa tidur di rumah. Udah gitu karena udah lama-lama saya kan ada yang kenal orang situ ya. Iya. Nah, saya cerita kayak Pak Rohim namanya. Ya. Pak Rohim, lu ada ya? Gimana di situ? Betah di sini betah. Itu gimana di rumah itu nggak ini? Langsung saya cerita. Gitu. Cerita ke Pak Rohim. Terus kata Pak Rohim tuh, nah di situ nggak ada yang mau, tapi pada takut gitu. Jangankan malam misalnya Pak Ade, yang juga di situ mas.
Orang situ juga berarti udah pada udah tahu pada ya tahu, kalau udah. rumah itu angker gitu ya. Udah tahu. Kan itu kan si ibu yang punya rumahnya kan suaminya meninggal. Iya, iya. Si ibu itu udah nikah 9 kali. 9 kali? 9 kali. Ibunya semuanya meninggal. Semuanya meninggal? Sakit, ada yang 1 tahun katanya meninggal, nikah lagi. Wah itu baru beberapa bulan meninggal. Bisa apa ya, takdirnya itu bisa kebetulan banget ya. Iya. Semuanya meninggal gitu ya Pak ya? Di jarak beberapa tahun ya, sampai akhirnya karena mungkin udah agak tuaan, ya, udah nggak ini lagi, ya, jadi ngejanda. Ya. Ya kata-kata orang-orang situ masih ibu tuh ngilmu katanya, nggak tahu ngilmu apalah, nggak tahu. Iya. Nah, karena udah ada cerita gitu kan, jadi pulang ke rumah teh takut. Selalu ada takut aja. Iya. Nah, karena ada teman mah agak berani kan, teman saya si Pak Cecep itu. Iya. Pak Cecepnya tidur. Saya nggak cerita ke Pak Cecep karena takut di rumah itu. Cuma dia pas pertama tidur di situ ngomong ke si Panjang, ketakutnya di sini sendiri. Iya. Jauh ke jalan jauh gini. Takut apa Pak Cecep? Apa dia udah ngerasa gitu kayaknya? Mungkin dia ada di kamar berdua sama Pak Cecep. Ya. Pas mau tidur kan rebahan teh si tangan teh kan kena, itu mungkin jam 11:30 lebih lah. Ya. Yang ngobrol udah nonton udah apa mau tidur, tangan saya itu kan ke belakang ya. Oh iya. Gini. Kena ke tembok teh. Iya. Begitu trek gitu ya ke temboknya. Di tangan teh kena ke tembok teh. Ada yang ngikutin dari belakang nih suara itu. Ada yang ngikutin. Terus saya tanya ke Pak Cecep. Masih apanya? Langsung tangan si Pak Cecep ngetok ke tembok. Ada lagi yang ngetok, ada yang ngebalas di belakang nih. Itu jahil banget ya hantunya. Langsung merinding tuh. Iya. Wah, Pak Cecep ini bukan Pancasila hantu. Padai hantu, Padai. Wah bukan sih, kayak orang Pak Cecep. Kita lihat aja ke belakang. Kita berpikir positif dulu ya. Belum positif enggak katanya. Ambil aja baterai sayanya, senter. Langsung keluar sama si Pak Cecep. Begitu keluar gitu, ada si ibu yang punya rumah. Si ibu yang punya rumah. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Pas keluar dari gang, kan rumah itu kan ada gangnya ya. Iya. Lorong antara rumah ke rumah gitu ya. Apa namanya, koridor apa lorong? Lorong ya. Lorong gitu. Iya. Ya kaget juga kan melihat si ibu dikirain hantu. Iya, soalnya kan nggak wajar gitu kan jam 12 malam. Saya tanya, Bu, dari mana? Itu katanya lihat air sambil nggak mau lihat muka saya, si ibu mungkin malu nggak kenapa malu-malu air, kan air di sebelah sana. Enggak, air ini yang ke ibu. Udah aja si ibu tuh sambil jalan ke bawah aja. Langsung saya ngomong, kenapa ya si ibu? Betulin air apa ke sana? Kata si Pak Cecep sambil iseng ke saya ngomongin, mungkin mau ngintip Pak Hanya, dikiranya sendiri sih. Kata si lagi apa di dalam gitu ya. Mau lihat Pak Ade ini karena ini. Tapi kalau menurut saya itu curiga juga ya, si ibu itu ada di sana tengah malam. Iya. Kalau saya curiga itu. Iya begitu juga. Apalagi tadi dengar background ke belakangnya kan. Waktu itu juga langsung saya malam itu ngobrol sama si Cecep. Kata si Pak Cecep. Takutnya gitu kita yang jadi apa istilahnya ya? Jadi kalau kayak gitu kan biasanya kan butuh pengorbanan gitu ya. Iya. Kalau saya lebih curiga ke sana ya, takutnya kita yang jadi target gitu ya Pak. Itu si Bapak ngira ke sana nggak pada waktu itu? Nggak. Ada kan setelah saya dengar dari tetangga gitu. Iya. Curiga kata si Pak Cecep, Pak Ade, apainnya si ibu gitu? Tahu Pak Cecep apanya? Kan si Pak Cecep nggak tahu si ibu ceritanya begitu kan? Iya. Yang teman si Bapak ya. Saya karena saya belum cerita. Iya. Nah cuma saya pikir, jangan-jangan si ibu apa ya? Tuh saya kepikiran. Iya pastilah. Mau apa sih ibu ke belakang malam-malam gitu? Nah, udah gitu udah tidur aja ya. Karena nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nggak ada. Pas besoknya
saya lihat ke belakang tuh ada aja saluran air nggak ke belakang itu. Ya ya. Nah saya taunya di belakang itu makam itu setelah lihat itu kan waktu itu mah tertutup ya dari rumah. Pas lewat belakang itu mah koridor yang sebelahan si ibu ya. Kelihatan ke sana. Ternyata di situ tuh makam besar. Makam besar belakangnya. Astagfirullahaladzim, ternyata makamnya. Baru tahu hari itu. Pak Cep, makam. Pada yang ngeri sih, makam gede kata si Pak Cep gitu. Iya iya iya. Ya udah aja gitunya. Jadi kata si Pak Cep itu di tempat kerja juga cerita. Iya iya. Gitu lah. Iya iya. Jadi akhirnya saya cerita tentang yang ada jalan itu, yang jalan malam-malam itu. Oh iya iya iya. Nah, dalam malam kemudian 1 hari 2 hari dari situ nggak ada kejadian lagi ya. Nggak ada kejadian lagi. Nggak ada lagi. Pas udah lama-lama malam kalau nggak salah. Ada lagi kejadian? Ada. Oh. Bukan malam Jumat, bukan malam Selasa, kan biasanya kalau yang ngeri-ngeri itu kan malam-malam mistis gitu ya. Ini mah malam Minggu kalau Mas. Saya pulang jam 1-an lah sama si Pacep udah main dulu. Iya. Kan kalau pulang ke rumah pas ke rumah suka dimatiin motor teh. Iya iya. Takut yang punya rumah ke berisik gitu ya. Takut berisik. Kayak ada yang duduk di teras itu. Oh, dari kejauhan tuh. Dari kejauhan kan. Teras rumah kita. Oh, teras kontrakan itu. Oh. Kan itu rumahnya gede kan. Iya. Pak Cecep yang pertama lihat, ada orang sih yang gitu. Saya lihat, Pak Cecep juga lihat. Oh lihat. Oh. Bro. Tapi tunggu gini, menunduk gitu ya. Menunduk ininya, rambutnya kayak yang lagi nyisiran gitu. Waduh, serem banget. Pakai dasar. Waduh, kita kebayang ya. Persis si dasar si ibu yang punya rumah yang suka dipakai ya. Oh. Iya. Tapi ini mah gendut, badannya gede gitu. Badannya besar. Oh. Jadi saya berhenti dah mau turun, kan agak mudun ya, kayak mau ke rumah. Turun gitu ya? Agak turun gitu, berhenti dulu. Sambil lihat ya, si ibu pakai apa ya? Bukan cina itu mau gede badannya. Oh kalau si ibu yang tadi itu kecil kan kecil. Oh. Terus begitu pas berhenti dilihatin terus deh, kayak remang-remang gitu. Jadi nggak langsung hilang gitu. Jadi teremang-remang kayak asap itu. Oh, nggak ada Pade si Pacep itu menghilang kayak si Pacep sambil pegang tas. Pade nggak ada. Ya akhirnya si Pacep kan nggak mau tidur situ karena iya. Akhirnya pulang lagi, nggak jadi pulang, saya balik lagi ke nongkrong aja di jalan aja. Begadang. Besoknya pagi-pagi langsung ke tempat kerja. Nah dari situ si Pak Cecep itu jadi nggak mau lagi tidur di kontrakan saya, nggak mau. Takut. Aduh, saya juga jadi jarang pulang ke situ. Jarang pulang. Kadang-kadang kalau udah tahu siang-siang juga, karena udah melihat jadi takut penampakan gitu ya. Siang juga jadi takut gitu. Nah akhirnya saya lama-lama udah habis masa kontrakan. Ya. Pindah daripada kita keganggu terus ya, gak nyaman gitu ya. Gak nyaman gitu. Akhirnya pindah aja dari situ, pindah ke bawahnya. Masih banyak kan kontrakan di situ, gede-gede rumahnya di situ. Iya. Pindah udah aja. Pas udah gitu deh ketemu lagi sama si Pak Rohim. Iya. Yang dulu diceritain pas kata dia itu si ibu itu ilmu, katanya kalau kata orang mah suami-suaminya juga katanya ini cerita, gak tahu benar gak tahu nggak ya. Iya. Kata cerita orang-orang itu suaminya itu ya ditumbalin lah gitu. Sampai 9. Makanya dia mah kan kaya tanahnya juga. Banyak, wah rumahnya juga tuh banyak, kosong, pada nggak gitu. Jadi itu ya di sana itu ya. Tadinya sana saya juga mau ngasih tahu tapi kan belum akrab gitu ya. Kalau Pade lagi enak lagi apa, takutnya saya nakut-nakutin. Kalau sekarang udah pindah saya mau cerita kali. Tapi jadi tahu gitu ya cerita di sana gitu ya. Iya. Karena semenjak mengalami langsung gitu kan. Dulu kan saya sering dengar cerita dari orang, kalau ada yang itu nggak percaya. Iya. Tapi setelah ngalamin sendiri ya.
Cuma ngelihat apa? Nggak lihat jelas gitu. Jelas ininya ya, jelas. Ternyata ya pengalaman Pak Adi ini bener serem banget ya. Iya. Sampai tadi 2 kali ya mengalami kejadian horor di kontrakannya ya. Dulu tahun 2001 itu. Tahun 2001 ya. Sekarang kan udah pada dibangun mungkin Udah sekarang. 2024 sekarang ya. Udah 23 tahun ya. Ini sekarang udah berubah ya di sana ya. Ya udah berubah sekarang udah. Terima kasih Pak Adi ya udah mau bercerita di channel kami. Iya sama-sama. Dan seperti biasa ya di akhir cerita kita ambil pesan positifnya mungkin ya. Kita jangan takut sama apa istilahnya ya, jin-jin yang suka mengganggu, jin-jin yang suka jahil gitu ya. Tapi yang kita takut hanyalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Firman bersama Pak Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.